Viral, video provokasi Habib Djafar Shadiq, serukan umat gulingkan Presiden Jokowi, siapkan senjata-senjata kalian. Siapkan senjata-senjata kalian. Siapkan semua senjata-senjata kalian. Bersatu kita semua. Maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Agung Wisnuwardana menyerukan khilafah, meminta Pak Jokowi untuk berani nggak menerapkan sistem khilafah di Indonesia. Cocoknya bacot, kurang ajar. Ini juga sudah terang-terangan narasi pengancaman, narasi makar juga ini, mengajak orang untuk menggulingkan Presiden Jokowi dengan memprovokasi untuk mengangkat senjata. Semua umat Islam se-Indonesia, nanti manakala ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, tolong jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam. Silakanlah Pak Polisi, mungkin orang-orang semacam itu mau dibiarkan terus-terusan buat rame-rame media sosial mungkin. Yes, terserahlah, semua udah pada melihat, mendengar sama-sama dari sisi aspek hukum. Kalau menurut saya sudah provokasi ngacak makar ya, bahkan ada kata-kata senjata tajam untuk diangkat. Yang akan datang, nggak ada lagi orang Islam boleh milih orang-orang kafir, baik untuk presiden maupun wakil presiden maupun untuk gubernur atau wakil gubernur atau bupati atau wali kota atau anggota DPR RI atau anggota DPRD, nggak boleh. Siapa yang repot? Ini panjenengan sendiri yang repot semua kan. Tanggung jawab pertama kan aparat keamanan. Masyarakat sipil kan hanya membantu. Walaupun kemudian dampaknya juga kepada masyarakat sipil, kepada kita semua yang menanggung akibatnya. Nah, oleh karena itulah saya ikut berbicara begini, yang lain ikut berbicara mengingatkan Pak Polisi. Demi apa? Demi kenyamanan, ketentraman bersama. Jagar media sosial mendadak dihebohkan dengan beredarnya video Habib Djafar Shadiq yang menyeru kepada umat Islam untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seruan Habib Djafar Shadiq tersebut salah satunya diketahui dari akun Twitter @listi9021. Berdasarkan unggahan video singkat tersebut menampilkan Habib Djafar Shadiq tengah berceramah di atas panggung. Namun ceramah Habib Djafar Shadiq ini terbilang provokatif lantaran secara terang-terangan di hadapan jemaahnya yang mengajak untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo. Bahkan Habib Djafar Shadiq juga meminta jemaahnya agar mempersiapkan senjata untuk menabuh genderang perang. Ayolah kita bersatu bersama-sama. Saya sampaikan kepada antum semuanya, siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata kalian. Bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan guling Jokowi. Setuju atau tidak, seru Habib Djafar Shadiq. Habib Djafar Shadiq pun terus-menerus membakar semangat jemaahnya untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo dengan lantunan takbir. Hingga kini belum diketahui pasti soal alasan apa yang melatar belakangi Habib Djafar Shadiq mengajak jemaahnya untuk menggulingkan pemerintahan kabinet kerja. Sontak saja unggahan video itu pun langsung ramai dikomentari warganet, tak sedikit dari mereka yang mengecam seruan Habib Djafar Shadiq tersebut. Sementara itu ada seorang netizen yang memberitahu jika video Habib Djafar Shadiq tersebut telah beredar resmi dari tahun 2019. Kabarnya Habib Djafar Shadiq juga telah ditahan karena kasus penghinaan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Itu video diupload di Instagram Habib Djafar Shadiq pada 3 November 2019. Dan pada 6 Desember 2019 ia telah ditahan oleh polisi, tandas akun @tengkartame. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Selasa 15 Februari. Setelah diteken, aturan tersebut resmi diundangkan dan menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri PPN Garing, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN yang mengusung konsep kota dunia untuk semua tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia mempresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Ujar Suharso dikutip dari siaran pers Kementerian PPN Jumat 18 Februari. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi
yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Terdapat 3 tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN selain menjadi upaya pengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, juga sekaligus merealisasikan visi Indonesia 2045. Dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Selasa 15 Februari. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati mengungkapkan, tata kelola pemerintahan IKN dipastikan tidak akan keluar dari konstitusi. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Galing Bappenas Rudi Asprawi Radinata menambahkan, pembangunan IKN akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan Timur. Dugaan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengenai dana jaminan hari tua digunakan untuk pembiayaan pemerintahan terbukti. Pihak BPJS Ketenagakerjaan telah mengonfirmasi bahwa ratusan triliun dana milik buruh telah diinvestasikan melalui pembelian surat utang negara. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan total dana program jaminan hari tua mencapai 375,5 triliun pada 2021 atau naik sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan surat utang negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggoro merinci 65% dana JHT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga di mana 92% diantaranya merupakan surat utang negara. Kemudian 15% dana ditempatkan pada deposito yang 97%-nya berada pada himpunan bank negara dan bank pembangunan daerah. Selanjutnya 12,5% ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip yang termasuk dalam indeks LQ45. Lalu 7% diinvestasikan pada reksadana di mana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip yang juga masuk dalam LQ45. Terakhir sebanyak 0,5% ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung. Saididu melalui Twitter pribadinya mengaku sudah menduga ada maksud tersembunyi di balik kebijakan menunda pembayaran JHT milik pekerja. Ia sebelumnya mencurigai ada maksud tertentu dari pemerintah sehingga terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dalam permen tersebut terhadap sejumlah perubahan aturan untuk pembayaran klaim JHT. Kebijakan itu pun menuai protes luar karena dianggap merugikan pekerja, apalagi dalam kondisi pandemi di mana pemutusan hubungan kerja banyak terjadi. Pekerja membutuhkan uang JHT untuk sekadar menyambung hidup atau sebagai modal usaha. Saididu menduga kebijakan ini ada kaitannya dengan pemerintah yang saat ini mulai kesulitan mendapatkan utang. Sementara pemerintah masih membutuhkan utang untuk berbagai kebutuhan. Di saat yang sama Bank Dunia sudah mengingatkan agar RI berhenti menerbitkan surat utang negara. Maka dari itu, menurut Said Didu, patut diduga kebijakan ini dalam rangka untuk menahan uang JHT milik pekerja agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain oleh pemerintah. Pemerintah tidak sensitif, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, prihatin melihat sikap pemerintah yang tak berpihak pada pekerja. Hal ini terkait terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua.